Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera, berbudaya tabi pun. Kota Metro merupakan salah satu kota di antara 15 daerah yang ada di Provinsi Lampung. Secara administratif, Kota Metro memiliki luas paling kecil 0,25% dari Provinsi Lampung. Namun posisinya yang berada di tengah-tengah wilayah Provinsi Lampung menjadikan Kota Metro memiliki peran yang sangat strategis dan memberikan kontribusi yang penting dalam pembangunan Provinsi Lampung. Hal ini menjadikan laju pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Metro semakin tinggi. Selain itu, kehidupan perekonomian serta tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tumbuh dan berkembang dengan cukup pesat. Kota Metro dalam perkembangannya menghadapi berbagai macam permasalahan, terutama terkait dengan urusan lingkungan hidup. Namun demikian, sebagaimana visi pembangunan Kota Metro, yaitu mewujudkan Kota Metro yang berpendidikan, sehat, sejahtera, dan budaya, melalui misi ketiga yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Kami memegang teguh komitmen untuk terus-menerus meningkatkan kinerja, melakukan terobosan-terobosan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam menanggulangi berbagai macam permasalahan demi Kota Metro yang layak huni dan berkelanjutan tanpa mengorbankan kehidupan di masa yang akan datang. Kota Metro merupakan bagian wilayah Provinsi Lampung yang mempunyai luas wilayah 7.321,4 hektar area. Terdiri atas 5 kecamatan dan 22 kelurahan dengan jumlah penduduk 174.216 jiwa atau mempunyai tingkat kepadatan penduduk 2.379 jiwa per kilometer. Dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, laju pertumbuhan penduduk di Kota Metro termasuk tinggi, dengan tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi dengan penyebaran pendudukan yang kurang merata. Kami tetap fokus dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik di berbagai sektor kehidupan. Kita mencoba sekuat tenaga menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan sustainable untuk menjamin terpenuh hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, intra dan antar generasi. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Metro, kami menghadapi berbagai permasalahan. Di antara sekian banyak permasalahan, kami memfokuskan pada 4 isu prioritas dalam hal lingkungan hidup. Keempat prioritas tersebut adalah 1. Pengelolaan sampah, 2. Alih fungsi lahan, 3. Penurunan kualitas air, baik air tanah maupun air permukaan, dan yang keempat, ruang terbuka hijau. Untuk menanggulangi permasalahan sampah, kami bersama-sama dengan berbagai pihak, termasuk tim penggerak BKK Kota Metro, mengembangkan bank sampah di setiap wilayah kelurahan, sehingga pada saat ini telah terbangun dan beroperasi paling sedikit 23 bank sampah, termasuk 1 bank sampah induk tingkat kota. Bank sampah ini sepenuhnya dikelola oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam menyiapkan kota yang zero waste di masa mendatang. Dengan adanya bank sampah ini, volume sampah yang diangkut oleh armada angkutan sampah dan dibuang ke TPAS semakin hari semakin berkurang. Keberadaan bank sampah ini diharapkan akan membantu memperbanyak usia pakai TPAS di Kota Metro. Bank sampah juga merupakan salah satu sumber alternatif pendapatan bagi keluarga, khususnya bagi pengurus dan nasabahnya. Salah satu bank sampah yang aktif dijalankan oleh warga masyarakat berlokasi di Kelurahan Hadimulyo Timur. Bank sampah ini bernama Hatim Berseri. Di samping melayani nasabah untuk menabung sampah rumah tangganya, Bank Sampah Hatim juga melakukan daur ulang sampah menjadi produk kreatif seperti eco-brick, meja dan kursi yang terbuat dari eco-brick, tas dan keranjang, serta paving block dari sampah kantung plastik sekali pakai. Untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya, Bank Sampah Hatim melakukan pelayanan jemput sampah secara rutin ke rumah para nasabahnya. Selain bank sampah, kami juga mengoperasikan pusat daur ulang atau PDU sampah yang berlokasi di Kelurahan Rejomulyo dengan kapasitas pengelolaan sampah 10 ton per hari.
Pusat daur ulang ini dilengkapi dengan berbagai sarana pengolahan sampah organik dan anorganik. Di dalam PDU ini, sampah organik yang berasal dari pasar dan berbagai tempat lainnya diolah menjadi pupuk organik dan media tanam. Sementara untuk sampah anorganik, dilakukan pemilahan dan pengepresan sesuai dengan jenisnya. Selain di PDU ini, daur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos juga dilakukan di rumah kompos yang berlokasi di Kelurahan Yosorejo dan TPS 3R yang berlokasi di Kelurahan Sumbersari, Bantul. Saat ini kami sedang dalam proses pembangunan PDU ini yang akan kami tempatkan di kawasan TPAS Karangrejo. PDU ini akan mendaur ulang sampah kantong plastik sekali pakai menjadi material bangunan seperti piping block, genting, dan kusen. Selain pembangunan PDU ini, kami juga tengah berupaya merevitalisasi kawasan TPAS. Upaya kami dalam menangani sampah organik adalah dengan mengembangkan budidaya maggot dan cacing tanah atau cacing sampah. Hasil budidaya ini menjadi bahan pangan alternatif untuk pakan ternak dan ikan. Selanjutnya, untuk mengendalikan alih fungsi lahan, terutama dari lahan produktif menjadi lahan pekarangan, menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan seperti Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041, Perda Nomor 21 Tahun 2016 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Wali Kota Metro Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Wali Kota Metro Nomor 23 Tahun 2021 tentang tata cara perizinan pemindahan, penebangan, pemotongan pohon peneduh di ruang terbuka hijau. Selain peraturan tersebut, kami membentuk forum penataan ruang yang salah satu tugasnya mengevaluasi permohonan persetujuan pemanfaatan ruang. Kami berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pembinaan sekaligus pendampingan, juga pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk penanganan permasalahan pencemaran air tanah dan air permukaan, kami melakukan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah komunal di beberapa lokasi yang masing-masing tersambung antara 10 hingga 20 rumah. Pengelolaan instalasi ini dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat sebagai kelompok penerima manfaat. Penurunan kualitas air tanah disebabkan oleh tangki septik yang tidak memenuhi ketentuan. Masyarakat dengan penuh kesadaran menyelenggarakan arisan sedot tinja atau arsetting sebagai upaya percepatan penyedotan tangki septik. Sementara itu, lumpur tinja hasil penyedotan dari tangki plastik diolah ulang menjadi media tanam dan pupuk organik melalui metode vermicompost. Pelaku usaha diwajibkan untuk membangun instalasi pengelolaan air limbah dan melaporkan hasil pengujian kualitas air pada bagian outletnya kepada Dinas Lingkungan Hidup secara rutin 1 kali dalam setiap 6 bulan. Kami melakukan pengujian kualitas air permukaan di semua sungai yang melintasi kota Metro secara rutin. Setiap sungai memiliki 3 lokasi pengambilan sampel, yaitu hulu, tengah, dan hilir, yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun, yaitu musim hujan, musim kemarau, dan musim peralihan. Untuk meningkatkan upaya konservasi air tanah, masyarakat secara aktif membangun sumber resapan dan membuat lubang bor biopori di beberapa lokasi. Untuk meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau existing di kota Metro, pemerintah berkolaborasi dengan para pihak swasta seperti bank dan pengelola pasar modern. Masing-masing pihak diberikan keleluasan untuk memilih taman yang akan menjadi kewajibannya untuk dikelola. Selain pengelolaan taman, pihak swasta juga memberikan beberapa jenis macam tanaman bunga, hias, dan pohon. Dengan penuh kesadaran bahwa penyelesaian masalah lingkungan hidup menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, kami terus-menerus berupaya menggandeng berbagai pihak untuk berkolaborasi melakukan berbagai macam terobosan. Kami berharap
bahwa segala macam bentuk upaya yang kami lakukan pada saat ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas kehidupan warga masyarakat, khususnya di kota Metro. Tabik Nabi dikuti rumpak pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, sebagai mitra kerja dari eksekutif dalam kaitannya dengan penuntasan isu dan permasalahan lingkungan hidup, kami sangat mendukung penuh segala upaya yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat dan pihak terkait lainnya. Karena kita semua mempunyai peran dan tanggung jawab untuk memberikan kontribusi yang penting dalam menuntaskan permasalahan lingkungan hidup yang ada dengan inovasi-inovasi yang dapat mendukung Kota Metro menjadi kota yang layak huni dan berkelanjutan. Dalam hal budgeting, kami berkomitmen untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sejumlah anggaran APBD untuk menyelesaikan isu lingkungan hidup, tentunya berdasarkan pada kesepakatan dengan pihak eksekutif. Kaitannya dengan regulating, kami juga melakukan upaya-upaya percepatan penerbitan peraturan perundangan yang berhubungan dengan urusan lingkungan hidup. Terkait controlling dan supervising, kami juga melakukan semacam pengawasan akan kerja dan kinerja eksekutif dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pada prinsipnya, kami bersama-sama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat terus-menerus melakukan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup serta pelestarian alam, baik dalam persetujuan anggaran maupun implementasi kebijakan mengenai isu lingkungan hidup di Kota Metro. Kami berharap program-program di bidang lingkungan hidup dapat tepat sasaran dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara luas. Demikian, terima kasih, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.